Wow, tak mempas jam, dua anggota KKB terkapar. Ternyata TNI kebal senjata tajam. Prajurit TNI kebal senjata tajam, dua KKB yang membacok anggota TNI justru terkapar. Peristiwa ini terjadi di Intan Jaya, Papua. Diceritakan warga asli yang menolak namanya dipublikkan karena alasan keamanan diri dan keluarganya, sebut saja Pak Gunung. Siang itu seperti biasa, Pak Gunung berjualan bahan bakar minyak di kios miliknya. Hingga datang sepeda motor bersama dua pria berboncengan. Selanjutnya mereka minta diisikan bensin. Setelah bensin diisi, dua pria berwajah sangar dan mengaku anggota KKB ini menolak membayar. Hingga terjadilah percekcokan. Salah satu dari anggota KKB mengeluarkan parang. Ketika cekcok itu muncul dua anggota TNI melerai. Ini membuat anggota KKB tidak senang. Dia menyerang anggota TNI. Pak Guru berlarian menuju rumahnya mengambil parang. Rencananya Pak Gunung akan membantu dua prajurit TNI yang diserang KKB. Sesampainya di TKP, Pak Gunung terkejut. Dua anggota KKB tersebut terkapar. Sementara anggota TNI masih berdiri dengan baju loreknya sobek akibat bacokan. Sementara tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Pandangan mata Pak Gunung tertuju pada parang anggota KKB yang penyok. Ternyata dua anggota TNI ini kebal senjata tajam. Tulus memberikan pengamanan kepada warga, Satuan Organik Batalion Infanteri Rider 305, Tengkorak atau Kostrat TNI AD disebut warga sebagai utusan Tuhan. Keberhasilan pasukan memberikan rasa aman kepada warga, membuka kembali pasar perniagaan yang selama ini dihalangi oleh KKB, membeli hasil pertanian warga, serta memberikan rasa aman kepada warga beribadah. Khususnya umat Kristiani benar-benar menarik simpati warga. Karena warga kampung Tikiki memberi julukan utusan Tuhan kepada pasukan Tengkorak pimpinan Letu Resya Hidayat alias Ronggolawe. Setiap hari Minggu pasukan Tengkorak beragama Kristiani membaur bersama warga ke gereja. Sementara pasukan beragama Islam menjaga jemaah yang beribadah. Setelahnya mereka berkumpul dan memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Tak lupa pasukan ini membagi-bagikan nasi kepada semua warga. Suasana damai seperti tidak berada dalam zona konflik. Semua bercengkrama dengan akrab. Kerukunan inilah yang dijaga dan diciptakan guna menjaga harmonisasi dengan warga. Rafael, kepala suku Tekiki, sengaja mengumpulkan warganya untuk beribadah bersama dan menciptakan suasana keakraban antara pasukan Tengkorak dan masyarakat. Sementara itu di sektor lain, pasukan Tengkorak selain menusuk hutan baku tembak terjadi di hutan Mamba. Berdasarkan siaran resmi, Letkol INF Ardiansyah menyebut baku tembak terjadi di perbatasan Sungai Kampung Mamba dengan Kampung Suali, Intan Jaya, Papua Tengah. Baku tembak berawal dari Satgas yang memergoki KKB yang berlarian melihat pasukan Tengkorak. Pasukan TNI intens bergerak ke basis dan jalur KKB dan mengantisipasi gangguan keamanan. Pasukan Tengkorak bergerak senyap mendatangi lokasi, ini membuat KKB makin terdesak. Perang besar TNI atau Polri melawan KKB atau kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kagoya tak terhindarkan. Egyanus Kagoya, pimpinan KKB, merintahkan seluruh anggotanya tidak lagi bertahan di hutan. Pasukan KKB diperintahkan menyerbu markas TNI atau Polri yang ada di wilayahnya masing-masing. Perintah penyerangan ini disampaikan melalui media sosial. Dalam instruksinya yang disampaikan, Egyanus memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapapun yang menjadi target sasaran. Perintah itu terpaksa dilakukan guna merebut kemerdekaan dari Indonesia. Tembak-tembak untuk merebut kemerdekaan dari Indonesia, kata Egyanus dikutip dari akun @obrolan cendrawasih. Luapan emosi itu disampaikan Egyanus Kagoya di depan prajuritnya. Egyanus juga memerintahkan prajuritnya tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Menurutnya, upaya merebut kemerdekaan jauh lebih penting dibandingkan nyawa dan keselamatan prajurit. Jangan pikirkan keselamatan, rebut kemerdekaan dari Indonesia, ujar Egyanus Kagoya yang menyebut Indonesia sebagai kolonial. Untuk menyemangati mental prajuritnya, Egyanus menyebut persenjataan lengkap dan canggih milik TNI atau Polri tidak pantas digunakan di Papua. Karenanya, dia meyakini persenjataan yang mereka miliki saat ini bisa mengungguli senjata milik TNI atau Polri.